Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Jenjang Kebutuhan Hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan ini kita mengenal 3 jenis kebutuhan, ya, dan itu sudah diterima oleh hampir semua orang. Sulit menyangkali adanya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Itulah 3 jenis kebutuhan, ya. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama atau kebutuhan prima manusia yang tidak dapat ditunda pemenuhannya. Agar kehidupan bisa berjalan dengan baik, kebutuhan ini harus dipenuhi karena berkaitan dengan kelangsungan hidup setiap hari. Kebutuhan primer ini antara lain sandang, artinya pakaian, pangan, artinya makanan, dan papan, yaitu tempat tinggal. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang tidak mendesak, ya. Dan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dapat dilakukan setelah kebutuhan primer terpenuhi, seperti kendaraan, hiburan, termasuk televisi. Ini semua kebutuhan yang dianggap sekunder. Setelah kebutuhan primer dan sekunder ini terpenuhi, biasanya orang masuk dalam kebutuhan tersier atau kebutuhan terhadap barang yang dikategorikan mewah, misalnya perhiasan, pergi berwisata, dan lain sebagainya. Jenjang kebutuhan ini pada umumnya membelenggu manusia. Kalau kebutuhan primer terpenuhi, lalu pasti masuk kebutuhan sekunder. Setelah kebutuhan sekunder terpenuhi, pasti masuk kebutuhan tersier. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, manusia pada umumnya memburu semua hal tersebut. Memburu 3 jenis kebutuhan tersebut. Pemburuan tersebut dipandang sebagai hal yang wajar atau kewajaran hidup. Sadar atau tidak, kita juga ikut terpengaruhi, ya, terpengaruhi dengan pola dan gaya hidup dunia yang kita warisi dari nenek moyang, orang tua, dan pengaruh lingkungan di sekitar kita. Jika kita menggulirkan hari hidup dalam pola hidup seperti yang orang lain juga lakukan, pada akhirnya tidak bisa dibantah atau jarang orang yang puas, walaupun telah terpenuhinya 3 jenis kebutuhan tersebut. Mereka seperti orang yang selalu haus untuk meneguk lebih banyak yang dapat dimiliki dari dunia ini. Orang akan selalu haus untuk dapat meneguk semua kesenangan yang dunia sediakan. Dengan cara ini sebenarnya kuasa gelap membelenggu manusia dan menggiringnya ke dalam kegelapan abadi. Pola hidup seperti ini juga ada dalam kehidupan para rohaniawan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika masih menjadi pendeta yang jemaatnya kecil, kebutuhan primernya lah yang dikejar. Setelah jemaat lebih banyak, uang lebih banyak, kebutuhan sekundernya dipenuhi. Setelah kebutuhan sekunder dipenuhi, menjadi pendeta yang uangnya banyak karena jemaatnya banyak, atau undangan khotbah sana sini, masuk ke jenjang tersier. Sebab pada dasarnya filosofi hidup seperti yang dikenakan orang pada umumnya juga kita kenakan. Jadi kalau berbicara hal ini kepada orang yang memang tidak memiliki niat untuk berkenan di hadapan Tuhan, akan sulit. Tapi kalau kita bicara kepada orang yang sadar betapa singkatnya hidup ini, bahwa hidup kita akan berlanjut di kekekalan, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini menentukan nasib kekal, prestasi abadi, maka pasti mereka mau mendengar dengan jujur, ya, dan jujur berani melihat diri mereka sendiri, ya, berani melihat diri mereka masing-masing. Sebagai anak-anak Allah yang dewasa, mestinya kebutuhan kita adalah sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, agar kita layak dimuliakan. Yang untuk zaman sekarang nyaris tidak bisa dikenakan karena berat. Karena pertama, gaya hidup tersebut yang nampak tidak wajar di mata dunia. Yang kedua, karena lingkungan sekitar kita makin jauh dari keberadaan Injil yang sejati.
Tetapi kalau kita mau mencapai keselamatan dan tahan berdiri di hadapan anak manusia, kita harus berani untuk berubah. Jadi kebutuhan kita adalah bagaimana kita menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Sebab firman Tuhan mengatakan kalau kita anak Allah, kita adalah ahli warisnya. Kita adalah Allah waris. Dalam kalimat tersebut terdapat isyarat yang jelas, kita adalah anak Allah. Maka jangan merasa sudah menjadi anak-anak Allah karena status sebagai anak Allah itu sebuah keberadaan. Kita harus mencapai keberadaan hidup sebagaimana yang diakui sebagai anak-anak Allah, yakni kehidupan Yesus itu sendiri. Jadi seperti Yesus adalah sesuatu yang abstrak dan perlu dijelaskan lebih lanjut. Akan tetapi pada intinya setiap orang harus mencapai tahap apapun yang dia ingini tidak bertentangan dengan keinginan Allah. Ketika keinginan seseorang selaras dengan keinginan Allah, ia mengikuti kehidupan Yesus yang hanya melakukan kehendak Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu, jangan sampai pikiran dan perasaan kita dirusak oleh tontonan, oleh film, oleh pergaulan yang salah, oleh tontonan film yang tidak pantas kita tonton, sehingga lahir keinginan-keinginan atau kehendak-kehendak yang tidak sesuai, tidak sesuai dengan Allah. Ketika kita masuk ke jenjang hidup yang Allah ingini, kita akan melihat dimensi hidup yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Misalnya sebagai mahasiswa sekolah tinggi teologi atau pengajar juga pendeta, kita merasa cakrawala pandangan kita sudah luas, sudah punya dimensi pandangan teologi atau dimensi pandangan hal-hal rohani. Tetapi ternyata ketika kita belajar mengenakan kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan dan yang Tuhan Yesus kenakan, di situ kita melihat ternyata ada dimensi lain yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Tetapi hidup kita bisa terlihat nanti, bagaimana Tuhan mengangkat kita dari dimensi hidup kita yang picik, yang sempit, yang kita pikir sudah cukup itu, ke dimensi pandang yang lebih luas, yaitu ke dimensi pandang yang Tuhan Yesus miliki. Demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.